malam, sahabat Sabda semuanya. Selamat datang di Sabda Unboxing. Iya, puji Tuhan ya. Pada malam hari ini kita kembali bertemu dalam acara Sabda Unboxing dari Yayasan Lembaga Sabda. Iya. Mungkin ada beberapa sahabat Sabda yang bertanya-tanya nih, Rom, kenapa di sini ada kita berdua? Beda dari biasanya. Beda dari biasanya. Biasanya ada Bu Yulia. Nah, kali ini ada saya Evi dan saya Roma. Ya, yang akan menemani sahabat Sabda semua dalam Sabda Unboxing pada malam hari ini. Ya mungkin ada rekan-rekan yang belum tahu apa itu Sabda Unboxing ya, Rom. Apa sih itu Sabda Unboxing? Iya, Sabda Unboxing adalah salah satu acara dari Yayasan Lembaga Sabda yang mengupas tuntas tentang produk, pelayanan, dan program dari Yayasan Lembaga Sabda. Bener banget, Rom ya. Nah, malam hari ini kita mau Sabda Unboxing tentang apa nih, Rom? Ntar dulu. Ntar dulu ya. Iya. Ya, Roma bilang ntar dulu, tadi dia udah bilang sama saya, jangan kita kasih tahu dulu, Bu. Nanti kalau sudah ada teman-teman masuk banyak, baru kita kasih tahu kita mau Sabda Unboxing apa. Boleh kamu sapa-sapa dulu deh, Rom, teman-teman yang udah masuk. Boleh sekali. Iya, ini masih belum banyak nih teman-teman nih. Oh, gitu. Jadi silakan teman-teman yang sudah live malam hari ini yang ikut, silakan ajak temannya sebanyak mungkin supaya semakin banyak juga yang diberkati malam ini. Iya, soalnya nih malam ini acara seru banget dan kalau bisa dikatakan ini juga salah satu cara untuk kita memikirkan gereja untuk masa depan, gitu ya, Rom ya. Wow. Iya, jadi bagi yang peduli dengan masa depan gereja, yuk ikutan ya. Dan kita belajar tentang apa yang akan kita unbox pada malam hari ini. Nah, sekarang boleh nih, Rom, ya kita kasih tahu nih kita mau lakukan Sabda Unboxing yang apa. Ini ya, biasanya Bu Yulia tuh selalu hadir dengan ciri khasnya bahwa kotak ini Sabda Unboxing. Nah, ini sekarang saya ya, pantas nggak ya? Iya, ini untuk Sabda Unboxing pada malam hari ini, yaitu ya, ini ada penginjilan kepada suku digital. Penginjilan kepada suku digital. Ya, wow. Ya, apa itu? Ya, itu sebabnya juga ya tadi yang seperti yang sudah tadi kita sampaikan, kenapa bukan pada malam hari ini bukan Ibu Yulia yang menyampaikan atau jadi host, tapi saya dan Roma ya. Kita akan sama-sama ngobrol nih ya tentang penginjilan kepada suku digital ini. Kenapa, Bu? Kenapa ya? Ya karena memang saat ini saya dan Roma, dan pasti juga ada teman-teman yang lain juga ya, yang cukup banyak terlibat dalam acara penginjilan penginjilan kepada suku digital ini, yang satu ini ya yang saat ini sedang dikerjakan oleh Yayasan Lembaga Sabda gitu, Rom. Oke, teman-teman nanti juga pantengin sampai akhir karena akan ada kado yang bisa teman-teman bawa pulang. Ada kado, saya juga mau sih kalau kado. Ada hadiah menarik nih dari penginjilan suku digital. Ya, Bu, kita akan berdoa dulu ya, Roma ya, sebelum kita mulai acara unboxing pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur Tuhan karena pada malam hari ini kami akan sama-sama melihat salah satu pelayanan Sabda penginjilan kepada suku digital, dan bagaimana sahabat Sabda yang sudah hadir pada malam hari ini dapat juga menggunakannya, dapat melakukannya juga di dalam pelayanan mereka sehari-hari. Tolonglah Tuhan acara pada malam hari ini dari awal sampai akhirnya, dan semua berjalan dengan lancar dalam perkenan-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Iya. Sekali lagi ya, kita ingatkan kepada rekan-rekan, kita dorong ya sahabat Sabda, jika nanti dalam penjelasan saya dan Roma tentang penginjilan kepada suku digital ada yang mau bertanya, ada yang mau menanggapi, please silahkan ya tulis di dalam live chat ya, nanti kami akan menanggapi. Begitu ya, Rom ya? Iya. Oke, nah Rom, saya mau tanya nih ya, ini mungkin mewakili pertanyaan dari sahabat Sabda ya. Penasaran mungkin, kenapa sih namanya penginjilan kepada suku digital? Itu tuh apa? Itu produk atau apa nih dari Yayasan Lembaga Sabda? Iya, jadi penginjilan kepada suku digital ini bisa dikatakan sebagai program pelayanan dari Yayasan Lembaga Sabda yang tercetus sejak tahun 2021 lalu. Pada bulan Oktober khususnya, dan ini September, berarti hampir setahun. Hampir setahun ya, jadi bukan produk ya, Rom ya? Iya, tapi program pelayanan dari Yayasan Lembaga Sabda. Ini pelayanan baru nih, Rom? Istilahnya mungkin baru, tapi sebenarnya untuk ide itu udah ada sejak sebelumnya. Pasti Bu Evi mungkin bisa nih cerita kepada sahabat Sabda yang hadir malam hari ini. Itu ya. Jadi bukan karena saya sudah terlalu lama di Sabda, jadi saya harus cerita. Enggak ya. Iya, jadi bener Rom ya. Jadi kerinduan tentang penginjilan kepada suku digital ini bukan baru-baru saja, bukan tercetus baru pada tahun lalu 2021, tapi sejak Sabda lahir loh, Rom ya. Itu tahun 1994 gitu ya. Pada tahun itu tuh Sabda sudah mulai masuk ya dalam dunia elektronik, fokus untuk mengusung visi IT for God, supaya ketika firman Tuhan ya masuk dalam dunia digital, firman Tuhan itu dapat menerangi dunia digital yang gelap
gitu ya Rom ya. Itu untuk satu kerinduan dari Yayasan Lembaga Sabda, sehingga waktu itu kami juga punya slogan ya untuk hal ini adalah digital world for digital world ya. Jadi dunia digital itu juga adalah dunia yang gelap ya, perlu diterangi dengan firman Tuhan. Nah, siapa nih penghuni dunia digital Rom? Berarti penghuninya masyarakat digital ya, bisa dibilang masyarakat digital. Ada penghuninya loh dunia digital itu. Jangan dianggap itu hanya sekedar istilah atau sekedar hal-hal yang maya ya. Itu dunia digital juga memiliki masyarakat digital, dan ya Injil juga harus masuk ke dalam dunia digital ya, sehingga mereka yang ada dalam dunia digital, yang menghabiskan waktunya di dunia digital, mereka juga bisa mengenal Kristus dan firman-Nya. Nah, untuk itu ya, dari penginjilan kepada suku digital ini yang kerinduannya lahir sejak Sabda berdiri ya. Sabda sendiri rindu mengajak gereja untuk ambil bagian nih dalam pelayanan digital, khususnya untuk menjangkau mereka nih ya, orang-orang yang hidup dalam dunia digital. Jadi program penginjilan kepada suku digital ini diharapkan dapat mendorong gereja nih Rom ya, supaya mereka juga bisa melayani generasi digital atau yang kita sebut dengan suku digital. Itu ya. Kamu bisa cerita nggak nih Rom? Mungkin ada sahabat Sabda yang sudah tanya kenapa sih pakai istilah suku digital? Ya, kenapa harus pakai istilah itu Rom? Tadi Bu Evi mention sedikit ya, kalau Hati Sabda itu juga ada untuk misi di dalam dunia digital. Jadi pelayanan misi itu kan biasanya menjangkau suku-suku terabaikan, suku di Aceh atau suku di mana gitu, suku tertentu. Nah, suku digital ini adalah salah satu suku terabaikan yang paling besar saat ini. Oh, gitu ya? Iya, jadi bisa dikatakan suku terabaikan karena mereka ada dalam budaya yang baru dan mereka ada di dalam era digital. Nah, kisaran mereka saat ini antara 0 sampai 20 tahun. Nah, itu kan kalau dihitung sebenarnya sangat banyak di dalam dunia digital. Nah, itulah di mana Sabda rindu untuk menyampaikan firman Allah, menerangi dunia digital kepada suku-suku digital yang terabaikan itu tadi. Iya, terkadang kan kita tidak terpikirkan ya Rom ya. Jadi dalam sensus penduduk Indonesia tahun 2021 yang lalu tuh kelihatan banget bahwa ini populasi yang terbesar di Indonesia loh, sahabat Sabda ya. Jadi memang harus kita concern ke sana sehingga kita mengajak gereja ya dan masyarakat Kristen Indonesia, yuk kita terlibat dalam penginjilan kepada suku digital. Nah, apalagi nih bukan salah satu sih, bisa dikatakan ini pusat atau ladang misi terbesar. Jadi kita harus menjangkau mereka juga dengan prinsip-prinsip misi. Nah, ini nih yang penting, menjangkau generasi digital dengan prinsip-prinsip dasar bermisi. Nah, ini nih yang ada nih dalam penginjilan kepada suku digital, prinsip-prinsip bermisi kepada suku digital. Ini yang kita akan tekankan ya dalam pelayanan ini ya Rom ya. Nah, untuk itu tuh kita nggak bisa bergerak sendiri Rom. Benar. Ya, kita nggak bisa keluar-keluar, Sabda nggak bisa keluar-keluar sendiri gitu ya. Jadi Sabda lakukan dengan cara mengajak beberapa gereja, kita share ya tentang kerinduan ini, kita share tentang penginjilan kepada suku digital ini dengan berbagai macam cara. Ya, cara pertama yang mencetuskan akhirnya ada penginjilan kepada suku digital ini adalah dengan kita lakukan apa? Roadshow. Dalam roadshow itu kita ada presentasi ya. Presentasi kepada gereja-gereja. Ya, menjelaskan tentang arti pentingnya penginjilan kepada suku digital ini gitu ya. Nah, itu roadshow pertama tadi si Roma sudah bilang ya, Oktober ya, 2021 ya Rom ya. Oktober. Iya, waktu itu ada undangan ya Rom ya. Ada undangan dari salah satu sinode Gereja Kristen Alkitab Indonesia. Itu sekolah minggunya mengadakan semacam musyawarah kerja nasional ya seluruh Indonesia ya, dari Sabang sampai Merauke gitu ya. Ya, mereka berkumpul lalu mereka mengundang dari Sabda ya bagaimana kita bisa mengajar kreatif untuk pada era digital dan menginjili suku digital, menginjili anak-anak ya. Nah, sehingga yuk saatnya kita share tentang penginjilan kepada suku digital ini. Masih ada nggak setelah itu roco-roco lainnya, Rom? Nah, setelah perdana kita lakukan ke gereja GKAI gitu, satu sinode, ternyata ini disambut baik dan mendapatkan apresiasi gitu, karena video-videonya yang kita pasang di YouTube itu mendapatkan banyak komen dan ingin gerejanya juga mendapatkan presentasi tersebut atau pemahaman tersebut. Akhirnya kita roadshow juga ke gereja GBI itu satu rayon dan sekitaran 10 gereja. Setelah itu ada undangan lagi untuk kita roadshow ke gereja GSJA sewilayah Bogor. Itu juga diikuti oleh puluhan hamba-hamba Tuhan.
dari beberapa gereja-gereja di wilayah Bogor. Dan setelah itu juga kita pernah mengadakan roadshow ke komunitas pelayanan dari NAT, Nafiri Allah Terakhir. Itu juga organisasi misi di situ yang ada beberapa, dan kita share juga tentang bahan atau presentasi tentang suku digital ini kepada mereka. Nah, selain itu juga Bu, kita ngadakan juga sih seminar ke sahabat MLC, sahabat Sabda, dan juga kita pernah lakukan GoPray untuk suku digital. Betul sekali, Rom ya. Jadi udah beberapa kali kita lakukan untuk menggalakkan program ini. Nah, cuman roadshow aja atau presentasi aja kan yang kita lakukan, Rom? Roma tahu nih ada beberapa hal juga yang kita lakukan selain presentasi nih, Rom. Iya. Kita setelah itu kita pengen sih sebenarnya lebih banyak orang lagi bisa mendapatkan bahan-bahan ini atau materi ini supaya bisa berubah sama-sama. Akhirnya kita melahirkan e-book penginjilan kepada suku digital. Selain itu juga kita mengerjakan cheat-sheetnya saat ini. Terus ada beragam video juga yang sudah kita lakukan dan sudah dipasang juga di YouTube ataupun di situs-situs Sabda. Iya. Nah, bisa kita lihat ke layar dulu mungkin ya, Bu ya. Ini apa ini, Rom? Ini yang saya bilang barusan, e-book. Yang e-buku. Ini e-buku. E-buku. Ya kalau susah bahasa Inggris e-buku gitu aja ya. Siap. Jadi apa ini e-buku penginjilan kepada suku digital? Kenapa sama judulnya sama dengan roadshow yang sudah kita lakukan atau presentasi yang sudah kita lakukan? Iya, kita kerjakan e-buku ini dengan tujuan sebenarnya ingin lagi membuka wawasan kita, semakin banyak orang yang terbuka wawasannya, apalagi yang terbeban untuk suku digital, terutama gereja khususnya, supaya di dalam dunia yang sudah berubah ini mereka bisa, anak-anak suku digital bisa dijangkau gitu. Nah, kita bisa lihat dulu ya sedikit e-bukunya, teman-teman juga nanti bisa dapatkan pastinya. Nah, ini. Oke, kalau kita lihat di daftar isi ada 5 bab di sini dari apa dan siapa itu suku digital, tapi di atasnya nanti ada sedikit pendahuluan tentang bagaimana suku digital saat ini sebagai satu suku yang terabaikan di dunia. Setelah itu kita belajar juga bagaimana kondisi gereja saat ini dan bagaimana tanggapan gereja terhadap suku digital dan apa tantangan gereja. Dan di bab-bab selanjutnya kita juga belajar tentang fondasi tadi yang misi gitu ya untuk menjangkau suku digital, dan yang ke bawah kita bisa belajar tentang cara-cara yang bisa kita pakai untuk menjangkau melakukan penginjilan kepada suku digital. Ada beragam cara dari pelayanan Sabda yang sudah dilakukan, dan ini juga bisa dipakai oleh gereja-gereja. Cukup lengkap ya, Rona ya. Itu. Nanti ke bawah teman-teman bisa baca sendiri, ada 50 halaman lebih. Jadi pastinya banyak pandangan-pandangan baru nih yang bisa didapatkan dari e-buku. 50 halaman berarti seharusnya sekali duduk udah bisa selesai ya. Bisa langsung selesai. Cuman ya selesai bacanya sekali duduk, cuman prakteknya ya itu kita perlu banyak pergumulan. Nah, buku ini akan menolong kita ya, dalam e-buku ini akan menolong kita juga bagaimana kita perlu bergumul banyak ya tentang melakukan penginjilan kepada suku digital. Ya, sangat menolong banget deh. Jadi ini salah satu cara dari kenapa kita bikin e-buku. Kalau kita cuma bikin presentasi, kita share lewat seminar-seminar tentang penginjilan kepada suku digital, kayaknya kok lambat ya kita bisa informasikan atau kita bisa dorong gereja untuk ambil bagian ya. Nah, dengan e-buku ini kita harap bisa lebih banyak ya yang bisa mendapatkan informasi tentang penginjilan kepada suku digital gitu ya. Nah, kabar baik nih ya Rom ya. Ini buku ini ya, penginjilan kepada suku digital ini baru saja kita jadikan kado istimewa loh Rom. Nah, iya benar. Satu lagi, ini kan kita baru aja memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-77, dan dalam momen ini akhirnya kita memberikan e-buku ini kepada mitra dari Yayasan Lembaga Sabda dan juga para donatur yang mendukung pelayanan Yayasan Lembaga Sabda. Iya, kita sudah bagikan ya kepada mereka sebagai kado istimewa gitu ya. Nah, saya punya satu cerita loh ini Rom ya. Ini kan bukunya sudah jadi ya, sudah kita pasang juga. Kalau ada yang mau download juga silahkan ya. Dan mitra-mitra semua kita sudah berikan. Nanti bisa di-download juga Bu di situs suku.sabda.org/digital. Iya, gampang sekali. Alamatnya sudah ditulis oleh admin kami ya di kolom live chat. Jadi nanti bisa diambil di situ gitu ya. Ini ada satu cerita, ini kan waktu bukunya belum jadi nih Rom ya, masih draft gitu ya. Ada seorang mahasiswa yang menghubungi Yayasan Lembaga Sabda. Kebetulan dia tuh mau bikin skripsi ya, tentang cara efektif untuk menginjil pada era digital gitu ya.
Nah dia tuh kasih banyak ada 3 pertanyaan kepada Sabda karena dia tahu Sabda itu berfokus dalam pelayanan digital. Iya. Nah pertanyaan-pertanyaan dia itu tuh yang dia berikan kepada Sabda, semuanya tuh jawabannya ada di e-buku ini. Wow. Ya, itu ada di e-buku ini sehingga sangat menolong dia dalam mengerjakan skripsinya. Nah ini boleh Roma bacakan nih testimoninya nih. Oke, ini testimoni dari Hesron ya, by the way namanya Hesron. Halo Hesron, datang nggak nih? Ya kalau Hesron malam hari ini hadir, kita akan bacain ya testimoninya. Testimoni seperti ini, saya bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan dan juga kepada tim Yelsa yang sudah memposting ringkasan dari e-buku Suku Digital di bulan Mei 2022. Ini waktu draft masihannya. Hal ini sangat membantu saya sebagai bahan referensi maupun sebagai acuan untuk penelitian bagi generasi digital. Karena judul skripsi saya yaitu Strategi Penginjilan di Era Digitalisasi. Dari hasil penelitian dari tim Yelsa berkaitan dengan suku digital, saya dapat mengutip begitu banyak pandangan dan pengetahuan untuk dicantumkan di skripsi saya. Bahkan saya juga sangat diberkati dan dibantu melalui wawancara online dengan Ibu Yulia. Nah, dan ini juga situasi saat Hesron mempresentasikan hasil skripsinya atau biasa dibilang sidang skripsi gitu ya. Iya, itu ya. Nah, setelah Hesron selesai mempresentasikan skripsinya ya, dosennya kontak Sabda bilang bahwa para dosen yang lain khususnya rektornya sangat mengapresiasi ya judul ini karena sangat penting bagi gereja masa depan. Yes, setuju sekali Rom ya. Ini sangat penting bagi gereja masa depan. Nah, apakah masih ada sharing-sharing atau testimoni lain? Karena kita lakukan kemarin roadshow ke beberapa gereja, ada juga testimoni dari teman-teman yang sudah mengikuti. Ini ada satu sharing dari Pak Budi, bersyukur ada lembaga yang menjangkau anak-anak milenial melalui beberapa media. Ini sangat membantu pertumbuhan rohani setiap orang. Ada juga dari Pak Yusuf Santoso, terima kasih kepada Sabda yang membuat gerakan ini. Ada Pak Sugi, terima kasih Bu Yulia dan tim Sabda yang visioner dengan karya layan yang sangat memberkati. Iya, terima kasih. Itulah beberapa testimoni yang bisa kita bacakan sama-sama untuk yang sudah diberkati dengan penginjilan suku digital ini. Iya, oke Romnya tadi ini ada beberapa testimoni yang sudah kita bacakan dan ini juga terus mendorong kita yang bersemangat ya sehingga pada malam hari ini kita pikir perlu juga nih ya karena kemarin kita launching bukunya, e-bukunya ya kita bagikan kepada para mitra dan hari ini ya buku ini juga sudah bisa didapatkan oleh sahabat Sabda tadi di dalam suku.sabda.org/digital gitu ya. Dan harap ya melalui unboxing pada malam hari ini semua bisa menangkap pesan penting ya dari penginjilan kepada suku digital ini. Ini sebelum lanjut nih Rom ya, ada beberapa tanggapan ini ya dari sahabat Sabda, kita lihat dulu gitu ya. Nah, ini ada dari saudara Nikos, suku digital ya, menarik. Kepala sukunya mungkin si digital nomad. ya suka pergi-pergi, suka pindah-pindah gitu ya. Dunia digital itu kan dunia yang bisa kapanpun, dimanapun ya. Jadi memang dengan program dari penginjilan kepada suku digital ada satu bagian dari buku ini yang mengatakan memang kita harus pintar-pintar untuk apa? Lintas budaya, lintas biografi, lintas komunikasi dan juga sosial. Itu semua pentingnya tuh nanti bisa dilihat di buku itu lengkapnya itu ya. Ini yang hal penting yang harus dipelajari gitu ya. Oke. Nih, ini ada pertanyaan menarik juga nih ya. Pertanyaan lanjutan juga nih dari si Nikos nih ya. Berarti guru sekolah minggu juga bisa disebut para penginjil suku digital ya, Rom? Iya, bisa lah. Oh, bisa. Kenapa? Kenapa? Karena mereka juga yang menjadi bisa dibilang sebagai guru yang memperkenalkan Tuhan kepada anak-anak kayak gitu. Jadi sangat bisa disebut sebagai penginjil suku digital. Makanya untuk itu guru sangat perlu sekali diperlengkapi. Jadi wajib punya buku ini, Rom? Wajib sekali. Saya harapkan teman-teman bisa unduh setelah ini. Nah, mungkin ada yang nggak suka baca buku. Ya, cara belajarnya itu tidak dengan membaca, ya. Ada video kah, Rom? Ada. Silakan nanti teman-teman bisa masuk ke YouTube Sabda Alkitab atau nanti bisa lihat juga di situs live.sabda.org. Di situ sudah banyak sekali, udah beberapa presentasi kita lakukan ke beberapa gereja dan setiap videonya teman-teman juga bisa pelajari bersama-sama karena video ini e-bukunya ini adalah hasil dari video kita yang sudah kita lakukan gitu. Jadi poinnya sebenarnya hampir sama. Jadi kita usahakan ya
platform-platform apapun Bisa. kita usahakan untuk masuk ini tentang program pelayanan penginjilan kepada suku digital supaya semakin kita dengungkan semakin luas kepada gereja-gereja, begitu ya, gereja-gereja dan juga individu yang punya beban untuk melakukan penginjilan kepada suku digital. Ya, ada pertanyaan lagi nih dari saudari Beta Isi. Tuh ya, tanya dong Kak, apakah penginjilan suku digital mampu berdampak jika hanya bergerak sendiri atau berkelompok? Jika ya, mengapa? Jika tidak, gimana caranya kita bisa membawa dampak yang lebih untuk suku digital? Nah, tadi sebenarnya Bu Emi udah bilang ya, kita nggak bisa lakukan sendiri, makanya kita saat ini sebenarnya satu cara malam hari ini kita mengundang juga rekan-rekan yang hadir untuk kita mengabarkan suku digital ini sama-sama kepada gereja kita. Teman-teman pasti ada di sebuah gereja pastinya kan, di satu denominasi gereja. Nah, perkenalkanlah suku digital ini ke gereja teman-teman sekalian. Nah, itu. Jadi perlu banget ya. Edukasinya itu perlu gitu ya. Jadi baca bukunya atau dengarkan nonton video-video presentasinya. Di podcast juga ada ya? Ada. Di podcast juga ada loh. Jadi masuk aja ke podcastnya Sabda. Iya, jadi kalau mau baca bukunya, nonton videonya, dengar audionya komplit semua ya. Jadi silahkan nanti bisa dibagikan, dipelajari dulu, digumuli dan bagikan ini kepada lebih banyak orang ya. Itu salah satu cara untuk bergerak juga, begitu ya. Itu. Ada lagi nih Bu, pertanyaan dari Aditya Moser. Thank you Sabda, saya sudah download bukunya. Boleh tidak kalau bukunya saya share juga ke teman-teman? Boleh nggak ya? Boleh lah. Oh, boleh banget. Kalau nggak boleh, malam hari ini kita nggak bagi-bagi dong informasi di sini. Benar. Nah, ini sekalian jadi informasi buat sahabat Sabda yang hadir pada malam hari ini ya. Coba diperhatikan. Tadi kan kita bilang di depan mau kasih kado istimewa ya. Benar. Kasih kado istimewa. Mungkin ada yang kok kalau saya download sendiri rada-rada males gitu ya, rada-rada lupa gitu ya. Nah, kita mau kasih spesial gift gitu ya. Langsung kita mau kirim aja PDF-nya. Langsung kita mau kirim aja PDF-nya kepada sahabat Sabda yang memberikan alamat email atau nomor WA-nya ya kepada admin ya, kepada admin. Boleh dikirim ke live chat atau DM aja. DM nanti Sabda Resources. Iya, ke admin apa? Sabda Resources. Sabda Resources itu ya. Nanti kita akan segera kirim file PDF-nya kepada sahabat Sabda yang hadir pada malam hari ini. Dan tadi seperti pertanyaannya Aditya Moser, silahkan boleh dibagikan. Share ke banyak orang lebih lagi. Ini Aditya langsung share ya setelah ini ya. Gitu ya. Wah, ini Bu Lili, saya udah dapat kadonya, udah saya download. Terima kasih ya. Bu Lili selekup ya. Mantap Bu. Bu Lili gercep. Iya. Oh iya, gercep. Itu prinsip yang perlu tuh untuk penginjilan kepada suku digital. Gercep. Apa itu? Gerak cepat. Oh iya. Jadi ada informasi segera bisa ditangkap lalu dibagikan. Gitu. Ada pertanyaan lagi nggak nih Rom? Ada Bu, satu pertanyaan dari Margowati. Kalau ngajak seminar, apakah ada persembahan ke Sabda nih Bu? Oh, maksudnya tadi mengundang untuk seminar gitu mungkin ya? Mungkin ada sahabat Sabda ini yang punya gereja pengen ngundang Sabda juga untuk memberikan pemahaman ini. Nanti gimana tuh? Apakah ada persembahan juga ke Sabda? Terus apa? Yang pasti kontak Sabda dulu ya, bisa kontak ke nomor yang sudah tertera ya, ada ke 0881297900, lalu bisa juga ke 082133133315 ya, kontak Sabda, informasikan kepada kami waktunya, tempatnya pasti online lah, kita saat ini masih online gitu ya, waktunya kapan gitu ya. Nah, sedangkan seperti yang sahabat Sabda tahu ya, mungkin ada yang belum tahu, prinsip dari Yayasan Lembaga Sabda adalah kita sudah mendapatkan keselamatan cuma-cuma dari Tuhan, sehingga apapun yang kita miliki kita juga bagikan secara cuma-cuma ya. Kalau sahabat Sabda mendapatkan berkat dari pelayanan Sabda dan ingin supaya pelayanan Sabda lebih memberkati banyak orang secara gratis ya, secara cuma-cuma, silahkan bisa ya memberikan persembahan kasih kepada Yayasan Lembaga Sabda. Nanti kalau misalnya ada yang ini ya, silahkan kontak kami di admin ya untuk bisa mendapatkan informasi untuk presentasi atau roadshow-nya ini ya, Roma ya. Itu. Oke, ada pertanyaan lagi Bu. Aduh, kok banyak banget pertanyaannya. Iya, waktunya udah bebas. Nah, itu. Ada pertanyaan dari Tan, apa bisa dikirim link untuk upload file PDF? Nah, ini kalau hadir malam hari ini makanya silakan nanti kontak kita atau DM, nanti kita kasih sebagai hadiah spesial.
Kalau linknya aja tadi udah dibagi sih sama teman-teman admin ya. Sebenarnya bisa langsung di-download juga. Ya, tadi di suku.sabda.org/digital. Ya. Oke, satu pertanyaan dari Septian. Dalam implementasi penginjilan suku digital, apa sih tantangan terbesarnya? Roma mau jawab. Tantangan terbesarnya, ini sebenarnya tantangan terbesarnya gereja itu sebenarnya harusnya bisa bersama-sama ya untuk mulai memikirkan gitu terkait masa depan gereja, di mana suku digital ini adalah kunci gereja sebenarnya di masa depan kayak gitu. Tapi mungkin makanya kemarin kita kasih beberapa materi ke beberapa gereja. Kita rindu supaya gereja ini pertama sebenarnya bukan banyak gereja pas ngundang kita itu langkah praktisnya gimana. Padahal kita beri landasan dulu, kita beri paradigma dulu supaya gereja punya mindset yang baru, pandangan yang baru supaya gereja berubah, dan setelah itu kita bisa menjangkau suku digital sama-sama. Jadi tantangannya lebih ke situ sih, gimana pemahaman atau paradigma itu bisa ditangkap oleh gereja tentang misi atau terhadap suku digital. Jadi mengubah ya paradigma tentang bermisi pada era digital ini ya. Itu betul sekali Rom ya. Tantangan terbesarnya juga ya terkadang diri kita sendiri juga itu ya tadi ya, kita kekeh dengan prinsip-prinsip yang lama, kita kekeh dengan apa yang kita yakini sehingga tertutup untuk perkembangan-perkembangan yang terjadi saat ini, terutama juga kalau kita sedang menginjili kepada suku digital ya. Itu ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ya, itu semuanya ada di dalam e-bukunya atau presentasinya atau videonya penginjilan kepada suku digital. Ini Bu Lili bilang saya sudah langsung share. Wow. Mantap Bu. Keren Bu Lili. Kalau ada testimoni kasih kita. Iya, gitu ya. Ada tanggapan lagi nih dari Ibu Anita Kristanti. Saya sudah download suku digital itu generasi Z dan generasi Alpha. Generasi seumuran anak-anak saya. Jadi Ibu Anita ya siap ya jadi agen penginjilan kepada suku digital. Ini dimulai dari rumahnya sendiri, menginjili anak-anaknya sendiri, dibawa kepada firman Tuhan dengan cara-cara pada era digital ini. Roma waktunya udah mau habis ternyata, kita dikasih tahu sama teman-teman di balik layar. Dan satu lagi nih Bu ya, yang jadi harapan nih Bu. Iya. Oh ya, kamu tanya harapan. Kamu dulu, harapanmu apa nih Rom untuk penginjilan kepada suku digital ini selanjutnya? Sebenarnya saya masih punya harapan bisa share lagi tentang materi, tentang bahan ini ke gereja-gereja mungkin yang ingin mengundang Yayasan Lembaga Sabda untuk memberikan pemahaman ini, atau mungkin STT atau mungkin komunitas pelayanan, silakan. Karena kita rindu itu tadi, kita nggak bisa kerjakan sendiri. Kalau kita memperlengkapi banyak gereja, semakin banyak gereja juga yang berubah, semakin banyak gereja yang siap menjangkau suku digital. Iya, betul sekali Rom, mantap. Nah, Ibu sendiri gimana nih? Harapan saya ya semakin banyak juga yang bisa mengadopsi atau bisa menghidupi ya pelayanan penginjilan kepada suku digital ini. Kalau tadi Roma semakin banyak yang mau menerima seminar, roadshow dan sebagainya. Kalau saya sih jangan hanya Sabda sendiri yang bergerak. Jadi begitu sudah dapat bahan-bahan tentang penginjilan kepada suku digital ini, please silahkan bisa dibagikan juga kepada teman-teman yang lain, kerinduan kami gitu ya. Kalau ada yang mau tanya, konsultasi tentang penginjilan kepada suku digital ini, silahkan juga bisa kontak kami. Dan harapan yang kedua adalah adanya pertobatan, Rom. Iya, bertobat. Gitu ya. Bertobat ya. Kita harus menangkap hati Allah. Ini juga ada di dalam buku penginjilan kepada suku digital ini ya. Bertobat, mari kita tangkap ya hati Allah, bergerak bersama dengan Allah ya pada era digital ini gitu ya. Miliki cara pandang baru ya, taat dan rendah hati, mau belajar hal-hal baru ya. Jadi diharapkan gereja, anak-anak Tuhan di seluruh Indonesia ya bisa bergerak belajar pada era digital ini sehingga semakin banyak lagi generasi digital yang bisa kita jangkau bagi Tuhan. Amin. Iya. Waktunya pas Bu. Oh, pas ya, lebih ini Rom bukan pas. Lebih. Oke. Ya. Nah sebelum kita mundur ya, kita mau kasih tahu dulu ya ada Sabda unboxing lagi besok hari Kamis ya, minggu depan hari Kamis ya. Itu akan mengulas tentang ini penting banget juga nih bagi suku digital gitu ya. Yaitu bagaimana kita bisa belajar Alkitab ya, engage dengan Alkitab dengan komik ya. Kalau dulu kita sudah membahas komik Yesus Mesias, nah ini minggu depan kita akan bahas tentang komik Kingston ya. Kingston Indonesia ini ada banyak sekali ya, ini adalah komik Alkitab. Nah,
komik Alkitab tentang apa? Oh, saya nggak akan spill sekarang, unboxingnya masih Iya. minggu depan ya. Nanti kita Sabar. bisa 5 jam di sini. Sabar. Oke, ya begitu ya. Jadi sekali lagi ya kami ucapkan terima kasih ya Rom pada sahabat Sabda Iya. yang udah hadir pada malam hari ini. Iya. Dan jangan lupa share berkat yang didapatkan malam hari ini. Bukunya juga di-share ke lebih banyak orang lagi. Jangan lupa kontak admin ya kalau mau dapat PDF-nya langsung ya nanti kami akan berikan. Oke. Oke. Ya, sekali lagi terima kasih banyak. Kita akan tutup dalam doa. Saya minta Roma untuk menutup di dalam doa. Oke. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan kalau malam hari ini kami boleh belajar bersama-sama Tuhan tentang satu prinsip dalam pelayanan Lembaga Sabda Tuhan, bagaimana misi Tuhan juga boleh ditangkap oleh Yayasan Lembaga Sabda, dan itu juga boleh kami bagi malam hari ini melalui pelayanan dari penginjilan kepada suku digital. Kami bersyukur juga untuk sahabat Sabda yang hadir pada malam hari ini, kiranya ini juga boleh ditangkap dan boleh dibagikan ke lebih banyak orang supaya semakin banyak orang percaya yang mengenal, yang menjangkau, dan juga boleh tergerak punya beban yang sama seperti kami, sehingga kami boleh berjalan bersama-sama untuk menggerakkan dari penginjilan kepada suku digital ini, dan semakin banyak orang yang percaya kepadamu, khususnya suku-suku digital yang ada di dalam dunia digital yang gelap saat ini. Kiranya boleh diterangi oleh setiap firman-Mu. Berkati juga Tuhan untuk setiap kami Yayasan Lembaga Sabda, kiranya terus boleh punya hati yang sama untuk boleh lebih lagi bergerak kepada suku digital. Terpujilah namamu. Kami akan tutup Sabda Unboxing malam hari ini. Biarlah kami juga boleh bertemu dalam Sabda Unboxing minggu depan dalam cinta dan kasih Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Amin. Terima kasih banyak sekali lagi untuk sahabat Sabda. Tuhan Yesus memberkati. Salam IT for that.